Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu asyrafil anbiya mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Nuruni Dalakras dengan NIM 10573111822. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas final akuntansi manajemen saya dengan judul Transformasi Keuangan dan Operasional, Pengaruh Penganggaran Fleksibel terhadap Kinerja PT Krakatau Steel. Adapun beberapa pembahasan yang akan saya bahas nantinya, yaitu yang pertama profil perusahaan, yang kedua masalah, ketiga kasus, keempat hasil, kelima dampak, dan keenam kesimpulan. Saya masuk pada bagian pertama, yaitu pada profil perusahaan. PT Krakatau Steel adalah perusahaan baja terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam industri manufaktur dan pembangunan infrastruktur nasional. Didirikan pada tahun 1970, perusahaan ini merupakan hasil dari proyek baja terpadu yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia. Sejak awal berdirinya, PT Krakatau Steel telah berkembang menjadi produsen baja terkemuka yang menyediakan berbagai jenis produk baja, seperti baja lembar panas, baja lembar dingin, dan baja batangan, yang digunakan dalam berbagai sektor industri, termasuk konstruksi, otomotif, dan manufaktur. Adapun berbagai masalah yang terdampak pada PT Krakatau. Yang pertama, fluktuasi permintaan pasar. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga, persaingan dari baja impor. Yang keempat, beban utang yang tinggi. Dan yang kelima, tantangan dalam transformasi digital dan modernisasi. Adapun kasus PT Krakatau pada tahun 2019 menargetkan produksi sebesar 200.000 ton baja per bulannya. Tetapi realisasi produksi hanya mencapai 160.000 ton. Akibat perlambatan proyek infrastruktur dan meningkatnya baja impor, dengan anggaran tetap, perusahaan tetap harus menanggung biaya yang telah dianggarkan untuk produksi 200.000 ton, meskipun realisasi lebih rendah. Akibatnya terjadi pemborosan dalam penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang tidak diperlukan, yang berujung pada peningkatan biaya produksi yang tidak efisien. Selanjutnya saya akan membahas hasil dari tugas saya. Yang pertama, PT Krakatau mengadopsi penganggaran fleksibel. Di sini PT Krakatau mulai menerapkan sistem penganggaran fleksibel untuk menyesuaikan biaya produksi dengan kondisi pasar. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien sesuai dengan permintaan aktual, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi biaya operasional. Yang kedua, restrukturisasi utang. Untuk mengatasi beban utang yang tinggi, PT Krakatau Steel melakukan restrukturisasi utang sebesar 30 triliun melalui negosiasi dengan perbankan dan lembaga keuangan. Perusahaan mengatur kembali skema pembayaran agar lebih ringan dan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada, sehingga beban bunga dapat ditekan dan likuiditas tetap terjaga. Yang ketiga, efisiensi produksi dan pemangkasan biaya.
PT Krakatau Steel melakukan berbagai upaya efisiensi dalam proses produksi, termasuk pengurangan konsumsi energi, optimalisasi bahan baku, serta modernisasi peralatan untuk meningkatkan produktivitas produktivitasnya. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pengurangan jumlah tenaga kerja melalui PHK dan pensiun dini yang bertujuan untuk menekan biaya operasionalnya. Yang keempat, menjalin kemitraan strategis. PT Krakatau Steel menjalin kerjasama dengan berbagai mitra dan strategis, termasuk perusahaan baja global, untuk meningkatkan daya saing dan teknologi produksi. Salah satu langkah konkret adalah kerjasama dengan POSCO Korea yang mengelola Krakatau POSCO yang memproduksi baja berkualitas tinggi untuk kebutuhan industri. Yang kelima, meningkatkan daya saing terhadap baja impor. Untuk bersaing dengan baja impor, Krakatau Steel meningkatkan kualitas produksi, menekan biaya produksi, dan melobi pemerintah untuk kebijakan pelindungan industri baja nasional, seperti penerapan bea masuk anti-dumping bagi baja impor dari Cina. Yang keenam, modernisasi dan transformasi digital. PT Krakatau Steel berinvestasi dalam teknologi digital seperti Internet of Things, otomotif produksi, dan sistem enterprise resource planning. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi pemborosan bahan baku, dan mengoptimalkan rantai pasok agar lebih responsif terhadap fluktuasi pasar. Selanjutnya kita masuk pada dampak dari kasus itu sendiri. Kasus yang dihadapi oleh PT Krakatau Steel membawa berbagai dampak yang signifikan terhadap perusahaan itu sendiri. Industri baja nasional serta tenaga kerja yang terlibat, salah satu dampak utamanya adalah peningkatan efisiensi operasional, di mana PT Krakatau Steel berhasil menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas melalui modernisasi fasilitas serta optimalisasi penggunaan bahan baku. Langkah ini membuat perusahaan lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan baik di pasar domestik maupun internasional. Dampak kasus ini juga dirasakan dalam skala yang lebih luas, di mana Krakatau Steel menjadi indikator utama ketahanan industri baja nasional. Jika perusahaan mampu bertahan dan terus berkembang, maka industri baja dalam negeri akan semakin kuat dan dapat mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, keberlanjutan pemulihan Krakatau Steel masih menghadapi ketidakpastian, sehingga perusahaan harus terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, serta menyesuaikan strategi bisnisnya agar tetap kompetitif di tengah perubahan pasar yang dinamis. Baik, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan dari PT Krakatau Steel. Hasil dari tugas final saya menyimpulkan bahwa kasus PT Krakatau Steel yang beralih ke sistem penganggaran fleksibel menunjukkan bahwa perubahan ini membawa dampak positif terhadap efisiensi operasional dan stabilitas keuangan perusahaan. Dengan penganggaran terhadap fluktuasi permintaan pasar dan harga bahan baku serta menyesuaikan anggaran sesuai dengan kondisi aktual. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penganggaran sumber daya, mengurangi pemborosan, dan menjaga daya saing di tengah persaingan ketat dengan baju impor. Mungkin itu saja dari tugas final saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.